Ini adalah jalan ke Makom Gumuk, yaitu jalan setapak saja ya. Tapi mudah-mudahan nanti ke depan 1 atau 2 tahun ke depan bisa diperlebar sehingga akses jalan ke Makom Mbah Dulgoni bisa lebih leluasa ya, bisa lebih lancar. Kalau kita tempuh dengan jalan kaki seperti ini, biasanya saya 13 menit ya. Mungkin kalau cewek atau ibu-ibu mungkin ya 15 menit lah. Jaraknya sekitar 500 meter, 500 sampai 600 meter. Namun kalau sudah dilebarkan, jarak seperti 500 sampai 600 meter itu mungkin ya hanya 1 menit kalau dengan kendaraan sepeda motor dengan kecepatan 30 sampai 40 km per jam. Seperti ini jalannya menuju ke Makom Mbah Dulgoni. Hamparan sawah hijau sangat indah sekali. Oke, saya stop dulu, nanti setelah sampai lokasi saya view lagi. Nah, ini kita sudah di jarak sekitar 300 meteran dari Makom. Nah, itu terlihat kayak apa? Bukit yang kejauhan itu sebenarnya itu Gunung Tidar ya. Gunung Tidar yang berada di pusat kota Magelang. Sebenarnya dekat Makom Mbah Dulgoni ini, dari jarak pusat kota Magelang sampai ke Makom ini hanya sekitar kurang lebih 6 km. Hanya saja jaraknya ini walaupun tidak jauh, cuman berada di dusun ya. Terus jalannya setapak. Jadi mungkin orang mau kesini itu masih cenderung berpikir kembali. Mudah-mudahan, minta doa dari semuanya, jalan dapat dilebarkan sehingga akses jalan ke Makom Mbah Dulgoni bisa terwujud dan bisa bermanfaat untuk semuanya. Kita semata-mata hanya mengharap keberkahan dari para ulama terdahulu. Kita sowan ke ulama, kita mengharapkan berkahnya yang nanti bisa sampai ke akhirat, bisa kita bawa sebagai bekal. Nah, di sini ini adalah jalan yang turun yang paling menyusahkan ini. Ya, walaupun ini tanjakannya hanya sekitar 10 atau 15 meter enggak ada ya. Tapi saya sendiri kalau pas jalan di sini juga merasa capek ngos-ngosan. Nah, ini Bukit Gumuk. Bukit atau Gumuk ya kalau di kampung. Itu udah kelihatan itu jalan masuknya, jalan masuk ke Gumuk. Ini sudah ikut desa Trasan sekarang ya. Barusan pas tanjakan itu tadi itu masih ikut Sidorejo, desa Sidorejo, kecamatan Bandungan. Sedangkan ini kita sekarang sudah di perbatasan dan sudah memasuki di kawasan desa Trasan. Nah, rencana ini juga nanti bisa dibuatkan jalan lebih mudah, jalan masuk Gumuknya. Nah, itu ini kita naik, belok dan naik lagi, naik ke bukit. Nah, itu. Oke, setelah sampai atas itu, nah itu nanti saya pause dulu. Nanti setelah dekat dengan Makom, nanti saya lagi kita langsung aja lah, karena memang jaraknya sudah dekat, hanya tinggal ya 100 meter lah ke Makomnya. Makom 100 meteran lah. Seperti inilah kasih Makom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ahlal Gumuk. Al-Fatihah. Situ ada jalan ya. Kita sini dulu. Nah, di sini ada jalan nih. Ada jalan baru nih. Lumayan nih. Ya, jalan sedang dibuat nih.
Lumayan lebar ini ya jalannya, lumayan lebar, lumayan. Lumayan ini udah deket ini. Nah, jalannya kalau di dalam sini udah lumayan lebar ini, alhamdulillah. Tapi waktu tadi di kampung atau keluar kampung mau ke sini itu jalannya cuma setapak. Ini malah lebar ini. Ini sekitar 2,5 meter. Mungkin kalau diperkeras atau dicor ya mobil bisa ke sini. Bisa sampai sini nanti ya. Ya. Airnya nyala bagus. Ini sepertinya dongklak sedang diangkat tapi belum bisa ya. Nah, seperti ini caranya. Tuh makomnya sudah kelihatan tuh. Nah, tuh adalah makom Mbah Kiai Syekh Abdul Ghani. Nah, orang sini menyebutnya seperti itu, tapi memang di mana-mana dikenal Mbah Abdul Ghani ya. Menurut cerita ini memang yang sudah tersebar di masyarakat untuk makom ini mempunyai nama Mbah Abdul Ghani dengan filosofi kisahnya dulu. Beliau adalah seorang abdi dalam Keraton Yogyakarta ya. Pada waktu itu ada sayembara yang digelar di keraton bahwa siapa yang dapat mengambil bunga Wijaya Kusuma itu akan diberikan hadiah yang besar. Dan ternyata Mbah Abdul Ghani ini yang waktu itu bisa mengambilnya. Namun ternyata ceritanya beda lagi. Setelah bisa mengambil, bukan hadiah namun harus orang itu harus ditiadakan itu, atau harus dibunuh lah gitu, karena kesaktiannya bisa melampaui seorang raja. Akhirnya Mbah Abdul Ghani ini berkali-kali ditangkap, dibunuh waktu itu. Ini menurut cerita ya, beredar di keluarga. Beliau tidak bisa meninggal dunia. Kalau sudah dibunuh, hidup lagi, kewalahan, kerajaan kewalahan, sehingga karena kepatuhannya dia dengan istana, dengan kerajaan, kalau istilah orang Jawanya ya takdim dia ya, takdim kepada kerajaannya atau guru-gurunya dia. Kemudian kalau memang mau membunuh saya ya kelemahannya harus ketika mati harus dipisah-pisah tubuhnya, dipotong-potong dan dipisah-pisah. Pisah-pisah, kemudian terjadilah seperti itu sehingga beliau meninggal dunia. Dan katanya di makom ini hanya bagian badannya saja, dari leher sampai perut saja, jadi perut gitu ya. Sedangkan tangan, kepala, kaki itu tersebar di wilayah Jawa Tengah. Saya kurang paham di mana-mana saja karena sumbernya ada yang berbeda-beda, ada yang kepalanya di Jogja, ada yang kepalanya di Solo atau kakinya yang di Solo, tapi wallahu alam kita nggak tahu ya, seperti itu. Nah, inilah makomnya saat ini masih tahap renovasi. Mohon doanya teman-teman semua di sana, semoga pembangunan makom Mbah Abdul Ghani ini, pemugaran ini bisa dilaksanakan, bisa terwujud dan bisa bermanfaat untuk semua. Nah, itu adalah calon musola ya, musola Kalimatus Sa'diyah itu. Kemudian di sebelahnya sini nanti akan disambung menjadi aula.
terasnya itu nanti sambung panjang menjadi aula, bisa untuk serbaguna ya. Dan yang paling menarik di sini itu juga ada ini batu yoni atau lingganya ya, lingga yoni. Ini yang lingganya atau yoninya saya lupa ini. Yang jelas ini dulu mungkin peninggalan zaman Majapahit atau Mataram ya, yang umurnya pasti sudah ribuan tahun. Tapi ya memang batu ya, karena batu nggak bisa membusuk. Sampai sekarang wujudnya ya masih kokoh kuat. Namun ini sempat patah ini, sehingga disangga dengan semen ini karena patah. Tapi masih terlihat bentuknya bagus gitu. Nah, saya kira seperti itu dulu. Besok lain kali kita sambung lagi. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan ini hanya sekedar kita kita upload aja gitu ya, biar antara makom sekarang dengan entah nanti kapan bisa ada perbedaan antara pembangunan atau apa, atau cerita atau apapun seperti itu. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.